Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Bu Enda Finatariani, dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi. Pada pertemuan 2 ini, tujuan pembelajarannya diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu menganalisis keragaman dalam organisasi. Baik, kita langsung saja memasuki materi. Apa sih keberagaman itu? Keberagaman dalam organisasi menurut Toha yaitu adanya suatu kondisi dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti ras, etnis, dan sebagainya. Menurut Support, keberagaman dalam suatu organisasi sekarang ini menjadi masalah yang sangat penting. Keanekaragaman dalam suatu organisasi adalah adanya perbedaan-perbedaan di dalam suatu organisasi. Robin juga menjelaskan keberagaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik, baik itu karakteristik biografis maupun karakteristik kepribadian. Karakteristik biografis adalah perbedaan yang mudah dinilai secara langsung seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, disabilitas, masa kerja, gender, agama, dan identitas budaya. Sedangkan karakteristik kepribadian adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai kepribadian seseorang untuk menentukan kesamaan jika seseorang semakin mengenal orang lain. Rekan-rekan mahasiswa, menurut Robin, karakteristik biografis adalah karakteristik pribadi yang terdiri dari usia. Hubungan antara usia dan kinerja harus memainkan peranan yang lebih penting dalam dekade mendatang. Banyak yang percaya bahwa produktivitas menurun sejalan dengan usia. Hal ini dapat kita asumsikan bahwa kecepatan, kekuatan, dan koordinasi mulai melemah, dan ini menimbulkan turunnya produktivitas dari pekerja seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua adalah gender atau jenis kelamin. Dengan berkembangnya budaya saat ini, wanita memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi posisi pekerjaan yang lebih tinggi dan kemampuan untuk memimpin berorganisasi seperti laki-laki. Yang ketiga, status perkawinan. Status perkawinan terkadang menjadi tolak ukur akan kemampuan seseorang dalam berorganisasi. Padahal hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mendiskriminasikan status seseorang. Rekan-rekan mahasiswa, Restu Widiasti selaku HR Direktur L'Oreal Indonesia mengatakan bahwa perusahaan L'Oreal sangat mendukung kesetaraan gender dan peran wanita mengembangkan karir melalui program. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan L'Oreal Indonesia yang memiliki 43% karyawan perempuan dari total angkatan kerja perusahaan, di mana 47% berada di level manajerial. Dengan adanya keberagaman pada suatu sistem kepemimpinan banyak menimbulkan keuntungan tersendiri bagi organisasi. Namun jarang pula terjadi rasisme dan seksisme di tempat kerja, sering muncul dengan cara yang halus. Keragaman sendiri mengacu pada semua cara orang berbeda, termasuk dimensi seperti usia, ras, status, perkawinan, kemampuan fisik, tingkat pendapatan, dan juga gaya hidup. Setiap orang pastinya berbeda-beda, baik dalam berpakaian, cara bicara, ataupun pola pikir mereka sendiri. Keberagaman tenaga kerja berarti tenaga kerja yang terdiri dari orang-orang yang berkualitas, manusia yang berbeda atau yang termasuk dalam berbagai kelompok budaya. Rekan-rekan mahasiswa, tingkat keberagaman dalam organisasi menurut Luthan dalam Toha ada tingkat keberagaman dalam suatu organisasi. Keanekaragaman di permukaan. Ini adalah perbedaan karakteristik yang mudah dipahami seperti jenis kelamin, ras, etnis, usia, atau cacat yang tidak mencerminkan pikiran atau perasaan orang tetapi dapat menyebabkan stereotip tertentu. Menurut Robin, tingkat keberagaman dalam berorganisasi akan sangat mempengaruhi kinerja tim. Hal ini dapat dilihat dengan memilih pekerja yang memiliki perbedaan keahlian dan juga inteligensi.
Rekan-rekan mahasiswa, ada nggak sih manfaat yang terkait dengan keberagaman organisasi ini? Manfaat adanya keberagaman di suatu organisasi seharusnya dapat dimanfaatkan oleh seorang pemimpin karena dengan adanya keberagaman dapat membuat pengetahuan baru yang memungkinkan yang sebelumnya belum diketahui. Dengan adanya keberagaman di dalam suatu organisasi juga dapat memunculkan ide-ide kreatif serta saran-saran yang dapat membantu perusahaan. Bagi individu, keberagaman juga bisa menambah wawasan untuk dirinya karena informasi-informasi dari wilayah yang berbeda dengan pengalaman serta budaya yang berbeda pastinya juga menguntungkan bagi setiap individu dalam kelompok karena akan dapat saling bertukar informasi. Rekan-rekan mahasiswa, dengan adanya keberagaman di tempat kerja tentunya dapat membantu pemimpin dalam menjalankan tugas organisasinya. Misalnya, jika ada pekerjaan atau tugas antar negara, anggota organisasi yang menguasai bahasa asing dapat ditugaskan pada pekerjaan ini. Dengan adanya keberagaman juga seorang pemimpin harus mampu berpikir luas serta bisa membuat seluruh anggota tim dalam keadaan nyaman antara satu dengan lainnya. Serta pemimpin juga harus bersikap bijak tanpa adanya beras sebelah pada setiap anggotanya dan tanpa harus memandang ras budaya dari setiap anggotanya. Karena jika keberagaman di tempat kerja dapat dimanfaatkan dengan baik, bisa membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Tak jarang juga keberagaman budaya ini dapat menjadi hambatan dalam sebuah lingkungan kerja. Pastinya dengan hambatan ini akan menjadikan karyawan terdampak menjadi tertekan, menjadi tidak nyaman dalam lingkungan pekerjaannya. Namun keberagaman budaya ini dapat menjadi sebuah keunggulan di dalam organisasi. Nah, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana mengatasi perbedaan keanekaragaman ini di tempat kerja? Menurut Winardi, ada beberapa upaya untuk merangkul keberagaman. Yang pertama, kurangi prasangka kita terhadap orang lain, terutama prasangka-prasangka negatif. Saling menerima dan percaya dengan orang-orang yang memiliki suku yang berbeda. Kurangi stereotip, kurangi kontak dengan orang lain, dan jangan menyakiti orang lain. Lalu berhubunganlah dengan sekelompok orang yang beragam. Rekan-rekan mahasiswa, program tenaga kerja yang efektif dan komprehensif mendorong keberagaman untuk memiliki 3 komponen yang nyata. Yang pertama, seorang manajer itu harus memiliki sikap perilaku yang adil tanpa memandang ras, suku, agama, status, maupun tingkat intelijensi dari tenaga kerja. Yang kedua, mengajarkan kepada tenaga kerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, memberikan kesempatan mengembangkan keahlian dan kemampuan bagi seluruh pekerja. Dari beberapa upaya yang dilakukan untuk merangkul keberagaman, pemimpin organisasi harus memeriksa tenaga kerja untuk menentukan apakah perlu memberikan pelatihan khusus bagi tenaga kerja. Untuk mengembangkan kebijakan yang unik organisasi, harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di tiap-tiap negara. Baik, rekan-rekan mahasiswa, berarti dapat kita simpulkan dari pertemuan dua ini bahwa keragaman dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Mengingat bahwa keragaman dalam organisasi akan sangat berpengaruh pada pengelolaan bisnis perusahaan, maka seharusnya hal tersebut ditempatkan sebagai salah satu isu yang menjadi prioritas utama untuk diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan. Demikian materi pada pembahasan pertemuan 2 ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.